Klarifikasi dari Bapak Menteri dibutuhkan agar publik memperoleh penjelasan komprehensif. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Masuk lembaga kursus aja. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini? Kementerian ini. Jadi contoh nih, beliau juga mengatakan kasus nih beneran. Yeah. Ini kasusnya beneran. Jadi dia ambil foundation lah yang di Indonesia tadi dari Uniprep, dari UNSW nih anak. Kemudian dia pergi lanjut ke UNSW di Sydney. Oke. Untuk informasi Bang Bill, UNSW ini tahun 2025 QS ranking itu ranking 19 dunia. 19 dunia ya. Wow. UNSW ya. Kemudian selesai S1 di Australia kan 3 tahun. Ya. Penyetaraan lah di Indonesia. Dikti kan tadi ya. Di Ya. Indonesia tadi nggak ada nomenklaturnya tuh karena S1 pakai kacamata Indonesia nih. Kacamata Indonesia 4 tahun. Ya. Di sana 3 tahun. Mm-mm. Anak ini mau lanjut S2 di UI. Iya. S2 di UI. Mm-mm. Mohon maaf, ini bukan untuk merendahkan UI, tapi dalam hal ini kan kita lagi katanya penyetaraan, berarti membandingkan antara UNSW dan UI. Iya. Kalau sama-sama tahun 2025, QS ranking UI itu ada di ranking 206. UNSW 19 nih, Mm-mm. UI 206 nih, Mm-mm. gitu ya. Iya. Dan anak ini lulus dari UNSW nih. Program Australia memang 3 tahun itu bachelor S1. Oke. Pulang ke sini nggak ada tuh nomenklaturnya, nggak ada penyetaraannya. Jadi kalau 3 tahun di Indonesia masuk apa dong? D3. Untuk yang foundation saya nanya, dikategorikan setara dengan apa nih kategori di Indonesianya waktu Anda dulu mendaftar gitu kan? Nah itu dia bilang. Memang tadi kan nomenklatur di Indonesia itu harus ngikutin nomenklatur dan itu nggak ada. Foundation itu kan nggak ada. Sementara penyetaraan itu hanya adanya di level dikti. Pergilah dia ke dikti sampai di dikti, oh ini nggak ada gitu kan? Karena kan levelnya setara SMA tuh foundation. Akhirnya, oh ya pokoknya di pingpong aja mondar-mandir dia bilang, setiap kali saya kalau ngurus masalah penyetaraan tuh ya Bu, Yeah. bisa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, Iya. dari gedung A disuruh, begitu dengar kita kursus, oh bukan di saya gitu, Yeah. nanti gedung C, sampai gedung C, gedung D, sampai entah ada berapa gedung, Yeah. di kementerian, balik lagi ke gedung A, akhirnya ujung-ujungnya. Nah, saya juga pernah ngalamin kayak gitu sama, jadi saya percaya, saya tahu Iya. gitu ya. Uh-uh. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Padahal seharusnya Nggak, karena nggak punya seharusnya. Oke. Memang ini kekacauan administrasi Iya. kita di Indonesia. Jadi Iya. in a way sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar Iya. ketidaksiapan bangsa Iya. kita dalam hal administrasi. Iya. Jadi ini kegemesan kami-kami yang di Iya. dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di tempat. Dengan hormat, melalui surat ini, kami menyampaikan permohonan klarifikasi yang bersifat akademik terkait surat keterangan nomor 9149D-D1-KS-2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat tersebut menjelaskan mengenai penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Raka Buming Raka yang dinyatakan telah menyelesaikan grade 12 di UTS InSearch Sydney dan dinilai setara dengan tamatan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Kajian terhadap dokumen ini penting dilakukan karena menyangkut kredibilitas sistem penyetaraan ijazah luar negeri, konsistensi regulasi serta validitas akademik dari perbandingan kurikulum yang digunakan. Klarifikasi dari Bapak Menteri dibutuhkan agar publik memperoleh penjelasan komprehensif. Saya ulangi, klarifikasi dari Bapak Menteri dibutuhkan
agar publik memperoleh penjelasan komprehensif. Dalam surat tersebut terdapat istilah grade 12 yang sebenarnya tidak umum digunakan oleh sistem pendidikan Australia. Sistem di sana menggunakan istilah year, bukan grade. Hal ini memunculkan pertanyaan akademik mengenai keabsahan istilah dan dasar penerjemahannya. UTS Insert secara internasional dikenal sebagai lembaga penyelenggara Foundation Study, yaitu program persiapan universitas. Program ini ditujukan bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi ke University of Technology Sydney atau Universitas Mitra di Australia. Jadi berarti hanya preparation aja ya, bukan sekolah resmi. Foundation Studies tidak identik dengan pendidikan menengah formal. Ulangi lagi, Foundation Studies tidak identik dengan pendidikan menengah formal. Kurikulum yang ditawarkan lebih berfungsi sebagai jembatan akademik agar peserta memenuhi kriteria masuk university. Oleh sebab itu, terdapat jarak struktural antara Foundation Studies dan pendidikan kejuruan setingkat SMK Indonesia. Kurikulum SMK Akuntansi dan Keuangan di Indonesia didesain berdasarkan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Fokusnya adalah keterampilan praktis, kemampuan akuntansi, serta pengetahuan keuangan yang siap dipakai di dunia kerja. Silabus SMK Akuntansi dan Keuangan memuat materi akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, analisis laporan keuangan, penggunaan aplikasi komputer, akuntansi perpajakan, hingga praktek kerja industri. Unsur praktek ini melekat erat dengan konsep vokasional. Foundation Study UTS Insert lebih menekankan pada penguasaan bahasa Inggris, akademik, keterampilan kuantitatif dasar, pengantar bisnis, serta mata kuliah pendukung untuk persiapan kuliah. Struktur ini berbeda orientasinya dibandingkan silabus SMK. Perbedaan mendasar ini menimbulkan pertanyaan, apakah indikator akademik yang dijadikan dasar oleh Dirjen Dikdasmen dalam menyetarakan Foundation Studies dengan SMK Akuntansi dan Keuangan. Penyetaraan pendidikan idealnya berbasis pada kajian learning outcomes, yaitu capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu program pendidikan. Capaian pembelajaran tersebut meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap learning outcomes. Setiap klaim kesetaraan berpotensi lemah karena tidak ada dasar akademik yang objektif serta mendukung perbandingan. Dalam praktek pendidikan lintas negara, learning outcome menjadi instrumen utama untuk menentukan apakah suatu program dapat disejajarkan dengan jenjang tertentu. Misalnya, jika sebuah program foundation mampu menunjukkan bahwa lulusannya memiliki kemampuan literasi, numerasi, keterampilan penelitian, dan kemampuan problem solving yang setara dengan lulusan sekolah menengah kejuruan, barulah dapat dipertimbangkan untuk disetarakan. Namun, tanpa dokumentasi terstruktur, klaim penyetaraan akan cenderung subjektif dan administratif semata. Oke. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Ada adalah ini. Keajaiban dunia ke-9. Makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini di melamar pekerjaan? Saya nggak bisa. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia? Nggak bisa. Ya.